sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung dan paru. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan pada jantung dan paru pasien. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Perawat Femi Humayra Agustina. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada pernapasan dan jantung Bapak. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan atau tidak. Apakah Bapak bersedia? Kalau begitu, saya izin untuk mencuci tangan dan menyiapkan alat terlebih dahulu ya. Yang pertama ada handscoon dan stetoskop. Setelah mencuci tangan, kita pakai handscoon terlebih dahulu. Setelah itu kita inspeksi pada bagian wajah apakah ada kebiruan atau tidak. Lalu kita lihat di konjungtivanya anemis atau tidak. Lalu di bagian leher pasiennya disuruh miring ke sebelah kiri. Pak, miring sebelah kiri ya. Dilihat apakah ada pembesaran GVP atau tidak. Lalu kita lihat pada bagian trakeanya apakah ada kemiringan atau tidak dan ada jejas atau massa atau tidak. Selanjutnya kita inspeksi pada bagian dada. Kita anjurkan pasiennya untuk membuka pakaiannya terlebih dahulu. Pak, bajunya dibuka dulu ya. Selanjutnya kita inspeksi pada bagian dada. Kita lihat apakah perkembangan parunya simetris atau tidak. Lalu apakah adanya kelainan pada dada seperti barrel chest, funnel chest atau tidak. Selanjutnya kita lakukan palpasi kepada kedua parunya dengan cara kita memegang kedua parunya dan anjurkan pasien untuk bilang 99. Pak, ucapkan 99 ya. 99. Tujuannya untuk mengetahui apakah getarannya sama atau tidak. Jika salah satu tidak ada getarannya, maka udaranya tidak tersuplai. Selanjutnya kita palpasi pada bagian tulangnya, adanya krevitasi atau tidak. Setelah itu kita lakukan perkusi di ICS 1 sampai 4. ICS 1 midclavicula dextra, ICS 1 midclavicula sinistra, ICS 2 midclavicula dextra, ICS 2 midclavicula sinistra, ICS 3 midclavicula dextra, ICS 3 midclavicula sinistra, ICS 4 midclavicula dextra, dan ICS 4 midclavicula sinistra. Normalnya itu resonan atau nyaring. Jika redup atau pekak, maka terjadi pembesaran di jantung atau adanya cairan. Selanjutnya kita lakukan auskultasi. Lokasinya itu sama seperti kita lakukan perkusi, yaitu dari ICS 1 midclavicula dextra kita suruh bapaknya tarik nafas. Pak, tarik nafas ya. Setelah itu ICS 1 midclavicula sinistra, ICS 2 midclavicula dextra, ICS 2 midclavicula sinistra, ICS 3 midclavicula dextra, ICS 3 midclavicula sinistra, ICS 4 midclavicula dextra, ICS 4 midclavicula sinistra,
Ketika kita auskultasi, bunyi normalnya itu vesikuler. Nah, abnormalnya itu wheezing ataupun ronci. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan fisik jantung. Yang pertama, inspeksi. Kita lihat dulu bentuk prekardiumnya. Kedua belah dadanya itu simetris atau tidak, dapat terlihat atau tidak, lalu adanya massa atau tidak. Setelah itu, kita inspeksi denyut apeks jantungnya atau ictus cordisnya. Normalnya itu tampak atau tidak tampak. Biasanya pada pasien yang kurus itu terlihat berdenyut. Jika tidak terlihat, pasiennya miring kiri. Jika tetap tidak kelihatan, berarti tidak tampak. Lalu abnormalnya itu ketika denyutannya bergeser ke arah kiri atau kanan. Jika ke arah kanan melebar, maka RVH yaitu right ventricular hypertrophy. Jika ke kiri melebar, yaitu left ventricular hypertrophy. Selanjutnya, kita palpasi pada bagian ictus cordis, yaitu ICS 5 midclavicular sinistra. Ini berdenyut kencang atau tidak. Setelah itu, kita palpasi pada bagian PX-nya. Di bawah laju pedang, normalnya itu tidak ada denyutan. Jika berdenyut, dia berarti RVH. Setelah itu, kita palpasi pada bagian pulsus epigastrium, yaitu di bawah PX sedikit. Normalnya itu tidak ada denyutan. Jika berdenyut, berarti dia RVH. Selanjutnya, kita palpasi pulsus parastrenal, yaitu jari 2 berada di ICS 2. Lalu, jari yang ketiga berada di ICS 3. Dan jari yang keempat berada di ICS yang keempat. Normalnya itu tidak ada denyutan. Selanjutnya kita palpasi pada area jantung, yaitu untuk mengetahui apakah ada getaran atau trill atau tidak. Normalnya itu tidak ada denyutan. Jika ada, dicurigai adanya gangguan atrium fibrilasi. Selanjutnya kita lakukan perkusi. Tujuannya itu untuk mengetahui batas jantung. Batas jantung normalnya berada di ICS 2 linea parastrenalis dextra. Maaf ya Pak. Lalu berada di ICS 2 linea parastrenalis sinistra. Setelah itu, ICS 5 linea parastrenalis dextra. Selanjutnya, ICS 5 linea midclavicularis sinistra. Maaf ya Pak. Setelah itu kita garis. Selanjutnya kita auskultasi terlebih dahulu. Yang pertama itu ada katup aorta, yaitu ICS 2 linea parastrenalis dextra. Suara normalnya itu bunyi jantung S2 lebih besar dari S1. Lalu katup pulmonal, yaitu ICS 2 linea parastrenalis sinistra. Suara normal bunyi jantungnya itu S1 lebih besar dari S2. Setelah itu katup tricuspidalis, yaitu ICS 5 linea parastrenalis sinistra. Suara normal bunyi jantungnya yaitu S1 lebih besar dari S2. Yang terakhir katup mitral, yaitu ICS 5 linea midclavicularis sinistra. Suara normal bunyi jantungnya itu S2 lebih besar dari S1. Setelah selesai, kita rapikan alat. Kita bukain screen-nya. Pakaikan baju pasiennya terlebih dahulu. Pak, dipakai apa bajunya?
Selanjutnya kita lakukan terminasi kepada pasien. Saya telah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada jantung Bapak, hasilnya normal ya Pak ya. Kalau begitu saya izin untuk mencuci tangan dan merapikan alat. Terima kasih.